Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini, pada hari ini di awal bulan Maret 2021, kita percaya semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Mari satukan hati, tundukkan kepala, bersatu hati dalam doa. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh ada Tuhan Yesus pada hari ini semua karena anugerah-Mu di awal bulan Maret 2021 ini. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami datang bersama-sama pada hari ini tidak dengan membawa tangan yang hampa, tapi kami datang membawa korban syukur, pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan yang layak diagungkan, disembah, dipermuliakan. Dan kami mau katakan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Kami siap memuji-Mu, Bapa yang mengasihi setiap kami. Kami siap menyembah-Mu, Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Mari setiap kita yang siap memuji, menyembah dan membesarkan nama Tuhan, boleh bersama-sama bersatu hati kita katakan amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi setiap kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan. Untuk kami dapat melihat Tuhan rencana yang mulia bagi setiap kami. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala-galanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku.
akan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari angkat kedua tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup kami, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, memuliakan. Mari sekali lagi katakan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami sembah, oh Kau segalanya Tuhan. Kaulah sumber segalanya bagi setiap kami. Kami mengangkat tangan kami mengangkat hati dan menyembah-Mu dan berserah memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Biar setiap rumah-rumah Tuhan dimanapun saat ini berada, umat-Mu Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus, sumber kekuatan bagi setiap kami, sumber pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Nama-Mu Tuhan menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan mendapatkan selamat. Haleluya. Oh Rabba Shankara Labatakara Labase, Ratakara Washandore Bakase, Imaramo Shandara Labatakara Labasandara Labatakara Labase. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi-Mu, bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, Shandara Maso. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Bahkan yang kami tahu Tuhan, sesungguhnya telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Bahkan tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan kami Tuhan. Kau Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, kami menyembah. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau Bapa yang setia. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Ku bersyukur Bapa, Mari bersyukur. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber segala-galanya. Mari setiap kita yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Allah sumber kekuatan kita, saudaraku. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan, saudara. Hanya Kau milik kami di surga Tuhan. Tiada yang kami ingini selain Kau Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. katakan tiada yang ku ingini, Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. tak kami andalkan, Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. boleh sama-sama serukan dari awal bersama dengan iman kita katakan bersama-sama saudaraku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya siapa saudara? Yesus namanya. Oh, oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan bersama katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku bersama aku. Allah sumber Kuatku. kuatku, Allah sumber. Boleh sama-sama kita tepuk tandas kepala saudara sama-sama. Allah sumber kuatku dan bagianku Selama Allah sumber kuatku sekali lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh, katakan Selamanya. haleluya. Sumber kekuatan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang terbaik saudara. Haleluya. Sebab diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Saudara, yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya akan janji-Mu, janji yang ajaib yang Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus,
Kami akui Tuhan, kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh mengalami Tuhan kasih dan kebaikan, pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Ini setiap umat-Mu Tuhan datang bersama-sama kepadamu Tuhan, membawa hati, membawa hidup, untuk kami boleh datang bersama-sama memuji-Mu dengan iman kami. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama akui di hadapan Tuhan, Bapak Saudara. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari mengalami kasih dan kebaikan Tuhan bersama dengan iman. Katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan. ini yang kami yakini Tuhan, kami mau akui bersama-sama. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, oh, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sambil angkat kedua tangan bersama-sama dengan iman, akui di hadapan Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Kami percaya janji-Mu ajaib terukir dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berserah, Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku
percaya dan kami berserah di dalam kekuatan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Nah, kau sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami, lembutkan hati kami, supaya kami boleh siap menerima kebenaran firman-Mu. Terlebih kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu, berikan hikmat marifat yang datang daripada-Mu untuk berkata-kata, untuk apapun yang setiap hamba-Mu perkatakan itu berdasarkan daripada-Mu, sehingga boleh memberkati setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, boleh bersama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudara semua Jemaat Sungai Yordan. Apa kabarnya? Kita bersyukur kita masih bisa berkumpul untuk ibadah minggu walaupun dengan online. Saya akan berkhotbah dari Yesaya 61 ayat 1. Judul khotbah saya adalah Deklarasi Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk punya selalu hati yang gembira dan hati yang bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira membuat imun tubuh kita ini kuat. Ya, kalau semangat kita hancur atau semangat kita patah, vaksin atau obat apapun tidak akan efektif atau tidak akan manjur. Ya, kalau Amsal 4 ayat 20 dan 22 dikatakan seperti ini. Perhatikanlah perkataanku, ya perkataan Tuhan maksudnya, dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, ya, dan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi firman Tuhanlah yang menjadi kesembuhan dan kesehatan bagi tubuh kita. Nah, tahun ini adalah tahun deklarasi, dekade mulut. Jadi selama 10 tahun ke depan, jaga mulut kita atau perkataan kita. Ya, perkatakan kebenaran, janji-janji Tuhan, perkatakan yang baik ya untuk hidup kita, hidup keluarga kita, untuk hidup bangsa kita maupun untuk dunia. Ya, ketika kita memperkatakan kebenaran, kita ini seperti singa Yehuda yang sedang mengaum. Jangan mengeluh ya, atau meratapi apa yang sudah terjadi di tahun 2020 atau sebelum-sebelumnya. Jangan mengeluh ya, jangan meratapi apa yang hilang atau yang sudah mati atau semua kegagalan kita ya. Jangan tinggal di dalam memori masa lalu. Jangan menengok ke belakang ya. Break soul tie, putuskan ikatan jiwa dengan hal-hal yang sudah mati. Tuhan mau membuat kita baru ya di tahun yang baru ini ya. Saatnya untuk bangkit kembali, untuk revival ya, untuk revive maksudnya ya, untuk bukan survive. Jadi kita bukan cuma bertahan melawan badai atau gelombang. Ini masanya untuk menyerang, untuk bangkit kembali, bukan cuma untuk bertahan. Bangkit dari tengah, bangkit walaupun di tengah krisis ya. Lebih lagi bersandar kepada Tuhan, lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Masa depan ini sungguh ada ya, jangan putus harapan. Musuh terbesar kita ini adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, ego kita, mengasihani diri kita sendiri. Kita harus upgrade hidup kita ya, kita harus upgrade skill kita, iman kita, attitude kita ya. Biar janji-janji Tuhan ini menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Biar firman menjadi daging di dalam hidup kita. Glory Tuhan atau revival Tuhan ini akan dicurahkan di seluruh dunia. Api Tuhan ini akan melanda seluruh bumi. Terang kemuliaan Tuhan di hidup kita, anak-anak Tuhan, akan semakin menyala. Nah, iblis itu gemetar dan tahu ya, dan dia gemetar akan rencana Tuhan yang luar biasa ini. Nah, saya percaya COVID akan segera selesai
Ya, kita akan hidup seperti normal lagi, seperti sebelum terjadinya COVID. Ya, Tuhan akan mencurahkan ya rohnya yang luar biasa ke atas muka bumi, sehingga ada suatu terobosan di dalam bidang kesehatan, ya, ataupun juga melalui ide-ide penemuan-penemuan, ya, itu semua dari Tuhan. Penemuan-penemuan untuk medicine, new medicine, untuk kesehatan maupun untuk kedokteran, ya, akan Tuhan curahkan di tahun-tahun ke depan ini, ya, untuk ke depan ini, ya, new teknologi, ya, new medicine, new idea bisnis, new kreativitas, ya, di semua bidang. Bahkan Tuhan akan memberikan, mentransferkan transfer wealth untuk anak-anak Tuhan untuk memperbaiki keadaan dunia. Nah, Tuhan perlu kerjasama dengan kita, tubuhnya di muka bumi ini sebagai pembawa lawatan. Kita perlu membangun karakter ilahi. Orang-orang yang rendah hati akan dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Kita akan baca dari Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Di ayat 1a dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ya, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus, yaitu yang diurapi, masuk di dalam hati kita. Ya, dia bertata di hati kita. Jadi ada Roh Allah di dalam hidup kita. Jadi pengurapan, yaitu Yesus Kristus yang diurapi. Pengurapan itu sudah ada di dalam hidup kita. Sudah mulai ada dalam hidup kita. Seperti gelas yang mulai diisi air. Terlebih lagi kalau kita dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, kita semakin kepenuhan. Ya, bejana hidup kita ini penuh dengan kepenuhan pengurapan Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, kita seringkali bejana tubuh kita ini, bejana kita ini menjadi kering kembali. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa terus kepenuhan dengan pengurapan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, nah itu tergantung dari kelaparan dan kehausan kita akan Tuhan. Ya, kita minta juga sama Tuhan. Ya, saat-saat ini kita ini lebih banyak di rumah daripada pergi-pergi keluar. Nah, tahu nggak saudara-saudara, sadarkah kita bahwa sebenarnya Tuhan tuh mau mendisciple kita secara pribadi. Tuhan mau memuridkan kita secara pribadi. Ya, karena kita banyak di rumah, Tuhan mau bicara dengan kita. Tuhan mau lebih dekat lagi kita dengan Dia, kepekaan dengan Dia. Tuhan mau mengkoreksi kita, apa yang selama ini attitude kita yang tidak Dia sukai, Tuhan mau memperbaikinya. Ya, Tuhan mau kita makin dekat. Kalau dulu kita jam doa kita mungkin kita tergesa-gesa karena kita harus pergi keluar, ya, karena biarpun itu kegiatan rohani, tetapi saat-saat ini banyak di rumah bersama keluarga. Tuhan mau kita lebih dekat lagi dengan Dia. Ya, dari tidak suka, ya, tinggal di rumah, tidak suka, menjadi kesukaan tinggal di rumah bersama Tuhan dan keluarga tentunya. Sudah setahun kita jalani. Jangan merasa bersalah karena kita tidak melakukan suatu tindakan yang kelihatannya tidak produktif. Tetapi maksudnya tidak melakukan pelayanan secara fisik. Tuhan mau sebenarnya untuk lebih tertarik. Tuhan tuh lebih tertarik untuk mengubahkan yang di dalam kita, ya, dibandingkan dengan mengubahkan yang di sekitar kita. Ketika kita bertumbuh di dalam keadaan yang Tuhan izinkan, kita sebenarnya tertanam di dalam Dia. Kita sesungguhnya mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita.
Saya sendiri sudah mengalami dari 3-4 tahun yang lalu, di mana saya lebih banyak tinggal di New Zealand daripada di Jakarta. Saya merasa seperti dicabut daripada komunitas yang sudah saya jalani selama 20-25 tahun. Biasanya kita punya teman-teman doa beberapa hari dalam seminggu, kita punya ibadah tengah minggu, kita punya kegiatan sosial bersama teman-teman sekerja Allah di Sungai Yordan. Mungkin dari Senin sampai Minggu kita punya kegiatan, tetapi tiba-tiba di New Zealand ini nggak punya teman, nggak punya kenalan siapa-siapa. Ya, cuma kenalan bisnis ya bagus. Jadi rasanya kesepian, rasanya tidak berguna, tidak melakukan apa-apa, rasanya buang-buang waktu. Sebenarnya Tuhan izinkan semua ini terjadi untuk saya makin dekat dengan Tuhan, banyak waktu dengan Tuhan, bersekutu sendiri, pribadi dengan Tuhan, di mana Tuhan banyak mau bicara dengan kita, mengkoreksi kita, dan kita lebih dekat lagi dengan Dia. Kita bisa merasakan hadiratnya, kita bisa merasakan lawatannya dari hari per hari perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, untuk bertumbuh jadi di discipleship oleh Tuhan sendiri, jadi dimuridkan oleh Tuhan sendiri. Sampai hati ini menyerah, sampai hati ini terserah Tuhan, sudah tidak ada keinginan apa-apa tawar-menawar lagi. Tuhan buka jalan. Saat-saat ini Tuhan buka banyak teman-teman, baik yang Indonesia maupun yang orang asing, untuk kita bisa bersekutu bersama. 3 hal yang dapat kita lakukan agar pengurapan Tuhan itu atau hadirat Tuhan itu tetap ada di dalam hidup kita. Ya, yang pertama, kebiasaan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kebiasaan untuk memuji menyembah Tuhan. Di 2 Raja-Raja 3 ayat 15 dikatakan, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ya, jadi pujian penyembahan kita merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan tanpa dibatasi waktu, ya kita biar ngeflow dengan Tuhan. Saat kita memuji menyembah Tuhan dengan sungguh hati, kita memberikan dupa yang harum bagi Tuhan. Tuhan hadir, ya Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Kita bisa merasakan atmosfer Tuhan, kita bisa merasakan kehadirannya Tuhan, bahwa Dia dekat dengan kita. Kita bisa merasakan pelukannya, kita bisa merasakan kasihnya, kita bisa merasakan, oh Tuhan, Engkau sungguh ada, hadir bersama dengan kami, dengan kita secara pribadi. Ya, kita bisa merasakannya. Hadiratnya ini kita bisa merasakan kasihnya, kita bisa nangis sendiri, kita bisa bergetar sendiri. Bangun kebiasaan kita untuk memuji menyembah Tuhan tanpa dibatasi dengan waktu. Yang kedua, kita bangun kebiasaan kita untuk berdoa dan berpuasa. Ya, Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar sangat besar kuasanya. Jadi doa yang sungguh-sungguh, yang sepenuh hati, ya, yang terus menerus, ya, dari hati kita berdoa, ya, kita sungguh-sungguh mendoakan orang lain, mendoakan diri kita, keluarga kita, itu sangat besar kuasanya, ya, dinamis dalam mengerjakannya. Ya, di Matius 17 ayat 21 dikatakan, ini mengenai murid-murid Tuhan yang bertanya kepada Tuhan, kenapa mereka tidak bisa mengusir setan dari anak kecil itu. Tuhan berkata, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jadi berpuasa juga penting, ya, apalagi di awal-awal tahun. Kita sebaiknya berpuasa, tanya Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih lagi bersekutu, mengcover semua keluarga kita, apa yang terjadi dalam setahun ini, biar ada penyertaan Tuhan selalu. Dalam berpuasa ini kita menyalipkan daging kita
melemahkan daging kita sehingga manusia roh kita lebih kuat, manusia roh kita lebih bersama dengan Tuhan, manusia roh kita lebih peka lagi bersama Tuhan, lebih lagi dengar-dengaran akan suara Tuhan. Nah, dampak apa yang ingin kita lahirkan dari doa dan pujian dan penyembahan ini tentunya membutuhkan waktu persekutuan yang cukup intens di dalam doa kita secara pribadi dengan Tuhan. Jadi ada doa bersama dengan keluarga, ada doa pribadi dengan Tuhan. Miliki waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, doa kita, penyembahan kita secara pribadi dengan Tuhan dengan waktu jam-jam tertentu yang sama, mungkin di tempat yang doa kita yang sama ya, dengan rutin ya, maksudnya sehingga atmosfer di tempat itu pada saat kita memuji, menyembah, berdoa itu cepat hadirat Tuhan itu turun. Kita bebas dari gangguan siapapun dan apapun ya, sehingga persekutuan pribadi kita dengan Tuhan itu berkualitas. Nah, diurapi itu artinya digosok ya, artinya kita dilumuri dengan minyak keharuman Tuhan ke seluruh tubuh kita. Nah, seperti domba di padang di Israel, domba-domba ini diurapi oleh gembalanya dengan minyak khusus sehingga lalat tidak bisa mendekat kepada domba tersebut. Kalau domba itu tidak diurapi kepalanya, lalat akan mendekat dan kemudian bisa bersarang masuk ke dalam telinga domba untuk menaruh telurnya di telinga domba, dan saat larvanya ini menetas, dia akan menyakiti telinga domba, bahkan bisa masuk ke dalam kepalanya. Nah, ini akan membuat domba menjadi gila. Ya, dia bisa menyeruduk teman-temannya, dia bisa membenturkan kepalanya kepada pohon dan batu sehingga mati. Nah, lalat Beelzebul ini adalah raja lalat ya, di Alkitab dikatakan Beelzebul ya, raja lalat itu lambang daripada iblis. Nah, kalau kita tidak kepenuhan dengan pengurapan Tuhan, nah iblis mendekat kepada kita. Dia bisa membisikkan di telinga kita, ya, perkataan kebohongan, perkataan penyesatannya, dan dia bisa membisikkan di telinga kita, membuat kita berselisih, akhirnya curiga dengan orang lain, berselisih dengan orang lain. Kita menanduk anggota keluarga kita lainnya, atau kita menanduk saudara-saudara seiman kita lainnya. Ya, pengurapan sangat penting di dalam kehidupan kita. Pengurapan Tuhan itu menghancurkan ikatan dosa di dalam hidup kita maupun di kehidupan orang-orang yang kita layani. Ya, pengurapan itu menjadikan kita ini hidup dalam kebenaran Tuhan, menjadikan kita ini hidup dalam berkemenangan. Nah, pengurapan Tuhan membuat kita berani untuk memberitakan Injil, berani untuk bersaksi, berani untuk melayani orang lain, berani untuk mendoakan orang lain. Ya. Nah, pengurapan juga memampukan kita untuk memungkinkan untuk menyelesaikan destiny Tuhan di dalam hidup kita. Jadikan hidup kita ini habitation-nya Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan, bukan visitation-nya Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar dilawat Tuhan. Kita ini mewakili representatifnya Tuhan di muka bumi ini. Jadi kita mewakili, kita merepresentatifkan karakternya Tuhan, powernya Tuhan di muka bumi ini. Ya, personnya Tuhan itu di muka bumi ini. Ya, kalau kita penuh dengan pengurapan Tuhan, ya berkumpul bersama-sama, semua umat Tuhan ini berkumpul bersama-sama yang dipenuhi dengan pengurapan Tuhan, dalam unity, semua bersatu, itu membuat surga menyerbu bumi. Ya, kita membawa lawatan Tuhan kemanapun kita pergi. Tuhan, kita pergi kemanapun, kita membawa hadirat Tuhan, kita membawa pengurapan Tuhan, kita membawa sukacitanya Tuhan, kita membawa damai sejahteranya Tuhan di sekeliling. Orang-orang akan merasakan bahwa ada atmosfer yang berbeda yang kita bawa kepada orang-orang di sekeliling kita.
Nah, Tuhan tuh mau kita ini berkuasa ya, untuk memerintah di muka bumi ini. Nah, segala sesuatu yang terjadi di alam nyata ini semua bergantung terjadi terlebih dahulu di alam roh ya, terjadi dahulu di alam roh. Jadi kita ini diberi kuasa di dalam perkataan kita. Jadi declare yang baik, declare dengan pengertian yang benar ya, sehingga kita bisa melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang kita katakan dengan iman disertai dengan perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan akan mendatangkan terobosan yang dahsyat ya. Malaikat Tuhan akan melaksanakan apa yang kita katakan sebagai perkataan yang berotoritas. Nah, di ayat 1b dari Yesaya 61 tadi dikatakan bahwa Dia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kelepasan daripada orang penjara. Ya, sebelum kita melakukan pelayanan kepada orang-orang lain, sebaiknya kita membersihkan di jiwa kita sendiri ya, dengan deklarasi dari Matius 18 ayat 18. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, biasanya kita menggunakan ayat ini untuk menghancurkan iblis ya, maksudnya untuk melepaskan orang-orang daripada ikatan kuasa kegelapan, untuk peperangan. Tetapi kita dapat mempergunakan ayat ini untuk diri kita sendiri ya, untuk di jiwa kita ini. Jiwa kita ini banyak mengalami hal-hal yang negatif yang membuat kita, menghambat kita untuk masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan, juga untuk mendengar suara Tuhan juga kurang peka akhirnya. Tapi kalau kita bersihkan terus jiwa kita ya daripada si jahat ya, itu akan memudahkan kita karena jiwa kita ini diperbarui dari hari ke hari ya. Jadi saya biasanya untuk memperkatakan ya di dalam jiwa saya melalui Matius 18 ayat 18 ini demikian ya. Kalian bisa mengutipnya dan melakukannya untuk diri kalian sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus ya, saya sebagai anak Tuhan memilih atas kehendakku sendiri, bertindak ya untuk melepaskan dari jiwaku ya semua kebohongan, semua tipuan iblis, semua penyesatannya, semua kebencian, semua kemarahan, semua kekecewaan, semua dendam, semua ketakutan, semua iri hati, semua trauma-trauma di masa lalu yang ada di jiwaku, semua perkataan negatif yang dilontarkan orang kepadaku ataupun kutukan-kutukan orang kepadaku, aku lepaskan dari jiwaku dalam nama Yesus. Ya, itu kita lepaskan semua yang masih mengganjal di hati kita, yang mungkin kita nggak sadari. Kita buang semuanya, kita lepaskan dari jiwa kita. Kemudian kita ikat diri kita dengan keberadaan Tuhan. Ya, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan, saya memilih atas kehendakku sendiri bertindak untuk mengikat diriku, mengikat jiwaku dengan firman Tuhan, mengikat jiwaku dengan kebenaran Tuhan, dengan sukacitanya Tuhan, dengan damai sejahteranya Tuhan, dengan keadilannya, dengan keperkasaan Tuhan. Aku mengikat jiwaku dengan terang kemuliaannya Tuhan. Aku mengikat jiwaku dengan jalan-jalannya Tuhan. Aku mengikat jiwaku dengan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Amin. Jadi kita bisa perkatakan ya untuk mengikat jiwa kita, sehingga jiwa kita ini dimerdekakan, jiwa kita ini dibebaskan. Ya, nah, saya percaya
ya kita ini juga mengasihi anak-anak kita. Kita mau mendeklarasikan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, anak cucu kita, bahkan keturunan yang belum kita lihat sekalipun, cicit dan generasi di bawahnya. Kita mau mereka Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, mereka setia kepada Tuhan. Kita bisa mendeklar, kita bisa mendoakan mereka mulai saat ini, saat kita masih ada. Kalau mereka yang nggak punya anak ataupun tidak punya keturunan, kalian bisa mendoakan untuk keponakan, untuk anak-anak rohani, ya. Saya bawakan dari deklarasikan, maksud saya dari Yesaya 54 ayat 13, Yesaya 11 ayat 2, Daniel 1 ayat 20, Yesaya 51 ayat 8b, Yesaya 48 ayat 19, Yesaya 59 ayat 21, Yesaya 61 ayat 9, Yesaya 44 ayat 3 sampai 5. Demikian bunyinya ya. Kita bisa mendoakan buat anak-anak cucu kita ya. Semua anak-anakku ya, kita sebut namanya mereka, James, Sasa, John, ya, Elliot, ya, menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Ya, mereka penuh dengan roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan. Mereka 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia. Ya, keselamatan yang daripada Tuhan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang diberikan oleh Tuhan akan lanjut daripada keturunan kepada keturunan. Keturunanku akan seperti pasir dan kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Firman-Mu yang Kau taruh dalam mulutku tidak akan meninggalkan mulutku dan mulut keturunanku, James, Sasa, John, dan keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Keturunanku, James, Sasa, John akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucuku, Elliot, terkenal di antara suku-suku bangsa. Semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ya, Tuhan, Kau mencurahkan roh-Mu ke atas keturunanku dan berkat-Mu ke anak cucuku. Mereka akan seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku ini kepunyaan Tuhan. Yang lain menyebut dirinya dengan nama Yakub. Yang ketiga menuliskannya pada tangannya kepunyaan Tuhan dan menggelari dirinya dengan nama Israel. Ya, jadi kita bisa mendeklarasikannya tiap-tiap hari ya untuk anak cucu kita sampai firman itu tergenapi dalam hidup kita ya, dan itu tidak akan hilang. Apa yang kita deklarasikan, apa yang kita doakan akan lanjut ya dari keturunan kepada keturunan. Doa kita tuh tidak akan hilang begitu saja. Tuhan mendengar dan Tuhan setia. Saat ini saya akan bagikan ya bagaimana untuk keselamatan jiwa-jiwa orang-orang yang kita kasihi yang belum mengenal Tuhan. Ya, bagi orang-orang yang kita doakan, mungkin sanak saudara kita, mungkin orang tua kita, ya mungkin teman-teman kita dalam bekerja di marketplace, ya orang-orang yang kita rindukan untuk mereka boleh diselamatkan, kita bisa deklarasikan, kita doakan dengan ayat firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia? Nah, saya akan saya pakai dari ayat firman Tuhan, Mazmur 25 ayat 8, Yesaya 42 ayat 16, Yesaya 43 ayat 14, Yesaya 42 ayat 22b, Yesaya 49 ayat 9a, Yesaya 45 ayat 21b dan 22. Ya, kita perkatakan kepada mereka semua, sebut nama-nama mereka ya. Engkau Tuhan yang baik dan benar. Engkau menunjukkan jalan kepada mereka yang sesat. Sebutkan nama-namanya. Engkau mendoakan siapa ya, nama-namanya. Engkau mau memimpin orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Engkau membawa mereka berjalan di jalan yang tidak mereka kenal. Engkau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang, tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Engkau menyuruh orang ke Babel dan membuka semua palang-palang pintu penjara.
Kepada mereka yang menjadi tawanan, kepada mereka yang telah menjadi jarahan, aku lepaskan, ya. Sebutkan siapa yang menjadi jarahan, dijarah oleh iblis, kita lepaskan, ya. Kepada mereka yang menjadi rampasan, aku katakan kembalikanlah dalam nama Yesus, kembalikan iblis, mereka adalah milik Tuhan. Kepada orang-orang yang terkurung, aku katakan keluarlah daripada kegelapan. Dan kepada orang-orang yang duduk dalam gelap, aku katakan tampillah ke dalam terang Kristus Yesus. Serahkan dirimu kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan, sebab hanya Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Berpalinglah kepada Tuhan Yesus, biarkanlah dirimu diselamatkan. Nah, kita bisa memakai ayat-ayat firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan ini ya dan amin? Firman Tuhan ini hidup, ya. Jadi kita setia untuk mendoakan kepada orang-orang yang belum diselamatkan ini. Saya pernah mendengar dari hamba Tuhan yang sudah berkali-kali dibawa Tuhan ke surga. Dia mengatakan seperti ini, bahwa saat kita setia mendoakan terus menerus untuk jiwa, keselamatan jiwa, ya, orang-orang yang kita doakan, misalnya kita sudah mendoakan tapi dia belum bertobat juga, saat dia mau meninggal, nah, Tuhan itu setia. Jadi Tuhan hadir sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Tuhan akan hadir dan Tuhan akan menanyakan, maukah ikut Tuhan, mau gak percaya sama Tuhan? Dan 90% lebih, kebanyakan mereka bilang mau percaya sama Tuhan. Mereka diselamatkan. Dan kita akan heran saat kita berjumpa mereka di surga, mereka ternyata diselamatkan. Jadi jangan kecil hati kalau kita melihat mereka kok nggak diselamatkan, kok mereka belum bertobat, sudah meninggal. Tuhan di saat-saat terakhir bisa menampakkan diri kepada mereka untuk berbicara, untuk menanyakan kepada mereka mau ikut Tuhan atau tidak, mau percaya Tuhan atau tidak. Ataupun misalnya kitanya yang sudah meninggal dan kita sudah mendoakan orang-orang yang kita rindukan untuk diselamatkan dan mereka belum bertobat. Nah, doa-doa kita ini tidak akan sia-sia, ya. Yang yang kita ucapkan, yang kita panjatkan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Doa-doa kita itu akan mengejar orang-orang yang kita doakan. Jadi jangan putus asa, jangan bosan untuk mendoakan jiwa-jiwa. Ya, itu adalah hati Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita sehati, kita sepakat dengan Tuhan. Kita mau apa yang Tuhan rindukan itu terjadi di muka bumi ini. Ayo teman-teman, kita tetap bersemangat, ya, walaupun masih ibadah online, kita tetap bersemangat, ya. Saya bersyukur kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi kita praktekkan, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu
Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pada siang hari ini, karena baru saja Engkau sudah mengenyangkan tubuh rohani kami dengan kebenaran firman. Dan saat ini pula Tuhan, kami juga mengucap syukur, karena sebentar lagi kami akan dijamu oleh Engkau dalam perjamuan kudus. Hari ini di mana kami boleh Engkau persatukan di dalam tali kasih-Mu yang sempurna lewat perjamuan kudus ini, menikmati hidangan yang Kau sediakan bagi kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami bisa memasuki bulan Maret, minggu yang pertama dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dengan kekuatan yang selalu baru, dan perlindungan-Mu menyertai selalu dimanapun kami berada, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan umat-Mu, di mana Engkau pergi, Engkau menyertai mereka, jagai, dilindungi, dan itu selalu kekuatan kesehatan yang terima. Karena itu Tuhan, sebentar lagi kami juga akan Kau jamu dalam perjamuan kudus, dan kami juga mengucap syukur karena setiap kali Engkau jamu, kami selalu diingatkan akan kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang melampaui segala akal manusia. Karena Engkau Allah yang maha tinggi, maha kudus, mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami ucap syukur, waktu menyelamatkan kami juga mau mati di atas kayu salib, mencurahkan darah. Hari ini kami mau akan bersama-sama makan bersama-sama berjamu Tuhan. Tuhan, terima kasih betapa kasih-Mu yang Kau sudah nyatakan dalam hidup kami. Kau buktikan bukan lewat perkataan, tapi lewat suatu tindakan yang nyata, bukti yang nyata. Amin. Di mana Engkau mau mati bagaimana 2000 tahun yang lalu bagi kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyelamatkan kami bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan, tapi semata-mata ada anugerah kasih-Mu yang melampaui segala akal manusia. Engkau sudah buktikan mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Tuhan, terima kasih atas apa yang Kau sudah kerjakan 2000 tahun lalu, di mana Engkau mau mati bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kembali Engkau menjamu dalam perjamuan kudus ini untuk mengingatkan akan kasih-Mu yang begitu luar biasa, di mana Engkau mau mati bagi kami, mencurahkan darah bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Karena itu Tuhan, sebentar Engkau hadir di rumah-rumah dari jemaat-Mu hari ini, dan mereka sudah mempersiapkan roti dan anggur, minum yang lain. Biarlah Tuhan Kau jamah satu persatu, ulurkan tangan-Mu, biarlah setiap mereka yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, biarlah Tuhan memberkati, sehingga saat kami nanti masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu benar-benar diberikan kelegaan, dan selalu diberikan pengharapan.
Karena itu Tuhan, kami mau siap untuk menerima perjamuan kudus di mana Engkau sudah hadir, sekalipun di rumah-rumah, tapi Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir bersama mereka. Karena itu Tuhan, kami siap untuk masuk perjamuan kudus pada siang hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah, saatnya kita akan makan roti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena itu angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Tuhan, setiap kali kami mengangkat roti ini, kami selalu akan diingatkan akan kasih-Mu yang begitu dahsyat luar biasa. Karena Engkau menyerahkan tubuh-Mu bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau menikmati bersama-sama dengan satu meja hidangan dengan Engkau, di mana Engkau akan persatukan kami di dalam kasih-Mu itu sempurna. Dan kami boleh dalam persekutuan dengan Engkau dengan tubuh dan darah-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau lihat ini, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Yesus juga mengucap syukur atasnya, dan kemudian Yesus memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Setiap kali kita mengangkat cawan ini, kita juga selalu diingatkan bahwa bukan hanya tubuhnya yang diserahkan bagi kita, tapi juga darahnya sudah dicurahkan sehabis-habisnya. Kita bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan atas darah-Mu yang Kau sudah curahkan bagi kami. Karena darah-Mu yang begitu kudus, yang begitu mulia, yang begitu suci, darah itu yang berkuasa untuk menghapus dosa manusia seperti merah, seperti kirmisi, dibuat putih seperti salju. Kami juga mengucap syukur, darah-Mu berkuasa untuk memulihkan hubungan manusia dengan Bapa di surga yang putus karena dosa. Saat ini kami boleh mengenal kembali Allah dengan benar dan mengenal kasih Allah yang begitu luar biasa, karena Kau sudah sucikan dengan darah-Mu yang kudus. Dan firman Tuhan mengatakan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah semangat darah. Betapa luar biasa kasih Allah Kami menyatakan mengucap syukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami mengucap syukur ya Haleluya. Besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tercurah bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Oh haleluya. Syukur bagimu yang luar biasa. Inara nama syandara namo. Inara nama
setiap menit. Terima kasih. Oh, ya Rabba Shalabo. Hosana bagimu. Uralaba sharalaba sandaralaba karamu. Itulah ungkapan rasa syukur daripada jemaat Tuhan atas bukti kasih-Mu yang dimana Engkau sudah mati bagi kami, menyerahkan tubuh-Mu, mencurahkan darah-Mu sehabis-habisnya. Tidak ada kata yang lain Tuhan selain kami mengucap syukur, karena tidak ada kata-kata yang sepadan yang kami berikan padamu. Kasih-Mu yang luar biasa, dahsyat, yang di luar manusia. Terima kasih Tuhan, ucap syukur. Haleluya, amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu dari awal pertengahan sampai pada akhir dari kemudian hari ini di rumah-rumah jemaat-Mu, di mana kami juga hari ini sudah Engkau kenyangkan dengan tubuh kami dengan kebenaran firman-Mu. Lewat hamba-Mu Ibu Bisyang yang sudah Engkau pakai sebagai saluran berkat, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kebenaran yang disampaikan. Kami percaya itulah firman yang disampaikan dari bisa adalah berasal dari Engkau yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan bagi kami yang mendengarkannya. Karena itu Tuhan, Kau memberkati bisa biar Engkau pakai lebih lagi, tambahkan hikmat sehingga di dalam pelayanannya dimanapun Kau tempatkan, Kau utus, Ibu bisa boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu ini, juga anak Pak Kus, juga anaknya semua, berkati berkelimpahan dalam kesehatannya, diberikan perlindungan sempurna, dan terus diberikan kekuatan yang selalu baru, dan diberikan daya tahan tubuh yang kuat, sehingga mereka tetap sehat walafiat. Sekalipun di masa ini dia mereka tetap sehat walafiat. Berkati hamba-Mu, pakai yang luar biasa dalam nama Yesus. Dan sebentar Bapak, kami juga akan mengakhiri kebaktian ini, dan kami sebentar sebelum pulang, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu atas jemaat-Mu yang di rumah-rumah. Biarlah Engkau curahkan berkat yang berkelimpahan bagi mereka yang saat ini sudah mengangkat tangan untuk menerima berkat yang datangnya dari Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang di rumah-rumah, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat yang berkelimpahan yang datangnya dari Bapa Surgawi. Diberkatilah seluruh keluarga-Mu, diberkati seluruh pelayanan-Mu, diberkati dalam kesehatan-Mu, diberkati dalam studi dan masa depan anak-anak cucu-Mu, dan diberkati Engkau segala pekerjaan apapun, usahakan selalu Tuhan akan membuat berhasil, dan Engkau dibuat naik dan tidak turun. Dan terimalah cinta kasih Kristus yang tidak berseberan dan sempurna, dan terimalah perlindungan darah Yesus yang berkuasa untuk melindungi, menjauhkan, memagari, memproteksi dimanapun Bapak Ibu berada dari penularan virus corona khususnya dan dari segala sakit penyakit. Karena itu, biarlah Engkau terima segala perlindungan darah Yesus.
Dan terimalah juga persekutuan dari Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, bersama aku. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber. Boleh sama-sama kita tepuk tangan kepala saudara sama-sama. Allah sumber kuatku dan bagianku. Selama Allah sumber kuatku, sekali lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh, katakan selamanya.